Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Majesakti Prodi Manajemen semester 1. Terima kasih kepada dosen saya, dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk ujian akhir semester ini. Pembahasan yang akan kita pelajari adalah mengenai Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim, di mana realitas pendidikan agama Islam pada sebagian manusia sampai saat ini belum sampai kepada tujuan yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena tujuan pendidikan Islam masih dalam tahap memenuhi kebutuhan intelektual saja. Bahkan pada zaman modern ini masih banyak orang yang tidak mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang lebih parahnya lagi, tidak menganggap penting untuk mempelajarinya, menghayati dan mengamalkannya. Nah, dari kesimpulan di atas, saya akan membahas nilai-nilai pendidikan Islam yang tergantung dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Surat Al-Anfal merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran, di mana turunnya ayat tersebut menjadi pemutus perkara antara perselisihan pembagian harta rampasan perang yang terjadi di antara kaum mukmin. Sehingga surat ini dinamakan sebagai Al-Anfal atau harta rampasan perang. Kaidah Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, ayat 2 adalah tentang nilai pendidikan ketakwaan, yaitu menyerahkan semua perbuatan dan tindakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat 3 menjelaskan tentang nilai pendidikan ibadah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu secara khusyuk. Lalu ayat yang keempat adalah tentang nilai pendidikan akhlak, yaitu bagaimana berbuat baik kepada sesama. Sekarang kita bahas langsung ke surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minul lazina iza zukirallahu wazilat qulubuhu wa iza tuliyat alaihim ayatu zaddathum imanan nawala ala rabbihim yatawakkalun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kita lanjut ke surat Al-Anfal ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di mana artinya adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka punya, yang kami berikan kepada mereka. Lalu surat Al-Anfal yang keempat, yang berbunyi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki dan nikmat yang mulia. Kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 menjelaskan ciri-ciri seorang mukmin sebagaimana firman-Nya yang sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila nama Allah disebut
gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah iman dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, orang-orang beriman inilah adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan dan kemuliaannya. Karena itulah ketika ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan mengenai keadilan Allah Subhanahu wa taala, hukuman dan kekuatannya, harusnya kita merasa takut dan bergemetarlah hati kita. Dan ketika dibacakan ayat-ayat mengenai kemurahan, kasih sayang, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu akan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan apapun, dan kita menggantungkan diri kepadanya mengenai segala urusan dalam dunianya. Baik teman-teman, begitulah presentasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan, buat kalian yang menonton, dan semoga ini menjadi kaidah yang baik buat kita ke depannya sebagai seorang makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.